Oke, nama saya Christine Sama. Saya sekarang banyak menulis buku. Sebelumnya saya jurnalis. Nah, akhir-akhir ini berapa ya 2 tahun terakhir saya banyak menulis tentang Papua. Jadi sering pergi ke Papua. Juga mengembangkan tentang writing for happiness. Kalau yang itu mulai dari berapa ya 2 tahun terakhir juga karena dimulai pada saat pandemi. Jadi gimana kita nggak bosen menghadapi pandemi dengan menulis. Oke. Berapa ya? Ada 20 tahun lebih kayaknya ya. Yang paling berkesan buat sekarang itu waktu menjadi jurnalis itu kan dilatih untuk cek recheck terus akurasi. Nah itu yang bagi gua sekarang tuh penting banget, yang rasanya kadang-kadang merasa jadi kayak orang aneh ya, karena biasa orang nulis nggak konfirmasi, nggak cek, nggak ngecek lagi gitu ya, apa yang didengar itu yang ditulis. Nah kalau saya kadang-kadang sampai dibilang, kenapa sih mesti ngeliat, mesti baca, mesti riset untuk menulis satu alinea aja misalnya gitu. Nah bagi saya itu adalah pertanggungjawaban kita sebagai seorang penulis. Itu harus nggak bisa diabaikan kebutuhan atau prosedur untuk melakukan recheck. Nah itu udah terlatih banget. Jadi kadang-kadang ya kalau kita wawancara atau kita melihat memperoleh informasi gitu, selalu aku bilang aku mau lihat langsung. Jadi kenapa kadang-kadang kalau aku ke Papua itu bisa sampai ke pelosok-pelosok ke ini, karena pengen lihat realnya tuh seperti apa. Yang dibilang orang A, B, C, D itu realnya seperti apa. Jadi kadang-kadang saya nggak mau nulis kalau saya nggak ngelihat langsung atau melakukan riset sendiri. Itu yang bagi saya bekal yang sangat berharga ketika jadi jurnalis. Dan kemudian sekarang kan sebagai penulis kan nggak ada yang mengontrol, nggak ada edit, maksudnya nggak ada orang yang ngelihat ini salah, ini benar dan sebagainya. Kan saya bisa menerbitkan sendiri, mempublish sendiri. Tapi disiplin terhadap prosedur itu bagi saya itu penting banget. Kayaknya saya paling bersyukur banget bisa Tuhan kasih pekerjaan yang seperti ini. Jadi rasanya nggak pernah merasa menyesal gitu ya berada di dalam dunia ini. Ya kalau yang namanya kendala, kesulitan itu pasti ada. Misalnya narasumber susah dihubungi atau dimarahin editor dan seterusnya, itu tapi biasa banget gitu ya. Bagi saya itu bukan masalah, tapi jauh lebih banyak menyenangkannya daripada tidak menyenangkannya. Sebetulnya kerjaannya hampir nggak ada bedanya ya, hampir sama, karena saya juga penulisannya lebih ke non fiksi ya. Jadi kerjaannya itu hampir sama dengan pekerjaan ketika jadi jurnalis, cuma sekarang jauh lebih in depth. Dan ini juga bisa dibilang menyenangkan, tapi bisa juga dibilang kesulitan, karena keputusan sebuah isu atau sebuah judul dipublikasikan atau enggak kan di tangan saya sendiri gitu kan. Yang memang kita menyerahkan naskah kepada penerbit, tapi kan penerbit hanya memberi pertimbangan bahwa ini begini gini dan seterusnya gitu. Tapi kan keputusan tetap di tangan saya. Nah itu yang kadang-kadang kalau dulu kan kalau jelek gitu kan editor yang jelek. Jadi ada alasan gitu kan. Misalnya nulis terus kok ini tulisannya nggak balance, kok nggak ini terus soalnya diedit sama editor gitu kan. Kalau sekarang nggak ada cerita yang jelek-jelek itu jadinya. Jadi harus bertanggung jawab pada apa yang dilakukan, apa yang ditulis, apa yang dituangkan dalam tulisan itu jadi ya kita harus lebih berhati-hati.
Sebetulnya nggak semuanya tulisan saya biografi, tapi ternyata membaca kehidupan itu menyenangkan sekali, bahwa dan itu membuat kita jauh menjadi lebih wise ya. Artinya gini, eh, kita nggak mudah untuk memberi stigma, memberi penilaian atau menjudge orang gitu, karena setiap orang itu pengalamannya beda-beda banget, dan semua orang itu punya pergumulan sendiri-sendiri yang kita nggak bisa samakan. Itu bagian dari benefit yang saya peroleh ya ketika saya menulis biografi terutama. Jadi kita lebih bisa melihat keberagaman orang dengan macam-macam latar belakang gitu. Artinya kalau dulu misalnya kalau melihat orang politik, oh kan dia orang politik gini, misal pengusaha, oh dia kan pengusaha bla 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 gitu kan. Nah sekarang itu jauh lebih bisa lebih bisa adil untuk melihat latar belakang seseorang gitu. Kenapa seorang pengusaha, kenapa jadi pengusaha udah punya 10 perusahaan masih bikin perusahaan lagi? Ternyata ada latar belakangnya. Mungkin kalau dia disuruh milih mungkin dia akan berhenti gitu ya. Tapi ternyata ada reason yang publik nggak tahu, misalnya bahwa ternyata dibalik kenapa dia harus membuka usaha baru, karena ada alasan-alasan yang sangat masuk akal, yang dia no point to return lagi untuk meninggalkan pekerjaan itu gitu. Begitu juga di politik, begitu juga di pendidikan dan sebagainya. Jadi kita bisa lebih jujur dan adil melihat orang. Semuanya berkesan sih, tapi yang sulit secara teknis itu waktu saya nulis tentang salah satu CEO BCA, karena kebetulan bidangnya itu sangat teknis yang belum begitu saya pahami waktu itu kan. Jadi banyak banget belajar tentang teknologi, tentang hal-hal yang terminologi yang sangat teknis, tapi saya harus menerjemahkan supaya publik mudah memahami. Misalnya salah satu contohnya, kalau kalian kan misalnya anak-anak generasi sekarang kan mungkin nggak kepikir ya, kok bisa sih kirim uang sampai sebulan gitu, pasti nggak kepikir kan. Nah ternyata proses untuk menjadi sekarang tinggal sekali pencet duit nyampe gitu tuh nggak sesederhana itu. Nah itu yang proses itu yang saya harus pelajari gimana caranya dan seterusnya itu. Nah lebih pada teknis itu yang bagi saya itu challenging banget, menantang banget. Bagaimana menerjemahkan hal yang sulit menjadi sederhana buat dibaca oleh banyak orang, dan dalam arti banyak orang itu baik generasi dulu maupun generasi sekarang kan. Misalnya kalau saya membeberkan dengan sangat detail soal teknologi gitu, orang sekarang mungkin generasi Z gitu, mungkin apa sih kayak gini ditulis gitu. Kita kan udah tahu banget gitu. Tapi secara histori, sosiologis dan sebagainya itu adalah bagian dari sejarah gitu. Jadi aku tuh selalu dikritik sama anakku kalau dia baca komik, karena gimana ya, anakku bilang kan mama dulu yang suruh aku baca, kata dia gitu. Saya selalu bilang kan waktu dia kecil, pokoknya kamu harus baca apapun, yang penting kamu harus baca gitu. Nah rupanya dia gemar banget baca komik, sampai sekarang kadang-kadang dia udah gede gitu ya, udah kerja gitu, tapi masih cekikikan sendiri. Apaan sih cekikikan sendiri? Baca komik gitu. Nah tapi awalnya kan saya pikir jangan komik doang dong, kalau udah bisa lancar baca juga novel, baca juga yang lain gitu, buku-buku yang lain gitu kan. Dia juga baca, tapi yang paling gemar dia baca komik gitu. Nah tapi saya mau katakan kepada siapapun, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, pokoknya apapun bacaan itu harus dibaca, harus digemari. Kenapa? Ternyata
justru dari komik itu juga anakku tuh banyak pengetahuan yang kadang-kadang aku kaget, loh kok kamu tahu sih kayak gitu, dapat dari mana? Dari komik. Terus karena ada dari komik, dia perdalam lagi pengetahuan itu dengan membaca buku yang lain gitu loh. Jadi jangan khawatir lah orang anak-anak kecil sukanya baca komik, nggak apa-apa, karena itu menjadi merangsang anak-anak untuk membaca yang jauh lebih luas lagi. Justru yang kita khawatirkan kalau cuma senang baca judul. Baca di Tebet ini bagiku wow, keren banget, ada di tengah kota, tempat yang enak seperti ini, dan apa, komunitas yang gemar membaca dan menulis itu emang harus diperluas ya, harus dipertebal gitu, supaya semakin banyak orang yang cerdas. Karena tantangan kita kan serem banget ya, hoax di mana-mana, informasi tidak akurat di mana-mana dan seterusnya. Jadi ini keren banget, harus dikembangkan. Ternyata ketika 2 tahun terakhir berbagi tentang writing for happiness, kemudian aku merefleksi pada diri sendiri ya, karena kan namanya manusia selalu ada masalah, cobaan dan sebagainya. Sampai satu ketika ada yang bertanya, ada yang mau menginterview kaitannya dengan rasa kesepian gitu kan. Pernah nggak punya pengalaman kesepian yang sangat menyiksa, yang membuat diri kita sedih banget gitu. Terus akhirnya aku menelusuri ya ke masa lalu, kayaknya kok aku nggak pernah ngalami kesedihan yang sangat dalam gitu ya. Meskipun ya sebagai manusia pasti menghadapi masalah, nggak punya duit, berantem sama keluarga dan sebagainya, berantem sama teman dan seterusnya. Nah setelah ditelusuri itu ternyata nulis itu bagian dari healing. Apapun yang kita tulis itu bagian dari healing. Ketika nulis tentang Papua misalnya gitu kan, pada saat itu kan kita menikmati, kemudian melakukan riset, nah itu yang membuat kita jadi sehat secara mental. Jadi memang kalau lagi ada konflik apa dan sebagainya memang nggak bisa nulis ya, tapi saya selalu bilang pada diri sendiri, oke, sekarang kamu punya masalah ya, saya kasih waktu nih 3 hari, seminggu harus selesai. Nah pada saat itu emang ya udah pergi ke kebun, kemana, pokoknya menghibur diri, habis itu balik lagi, dan itu bagian dari healing. Bener-bener saya sih support, saya sih anjurkan, bukan hanya karena saya penulis ya, kalau mau sehat mentalnya jadilah penulis. Menulis itu nggak hanya benefitnya banyak, termasuk menjaga kesehatan mental kita, dan kalau kita profesional jangan khawatir, rezeki mah ada yang ngatur. Membaca dengan otomatis ya, kebutuhan membaca itu akan meningkat kalau kita punya ketertarikan untuk menulis gitu ya. Jadi aku setiap hari juga masih membaca, sebelum tidur juga baca gitu, buku-buku baru, meskipun kadang-kadang nggak sampai selesai saya baca bukunya, tapi selalu mengupdate informasi, karena nggak mungkin kita bahkan kadang-kadang aku udah mulai meninggalkan berita-berita yang menyebar di sosial media, karena kadang-kadang kalaupun dibaca itu hanya untuk bahwa ada loh berita kayak gini gitu, tapi untuk mendalaminya ya harus baca buku, baca jurnal dan sebagainya. Dan sekarang kan source untuk bahan bacaan kan banyak banget, jadi ya itu pesan saya.